SCP-1875 Antique Chess Computer. Jadi SCP ini merupakan objek kelas Euclid. Objek ini merupakan mesin catur otomatis dari era Victoria. Benda ini berbentuk kubus, yang di atasnya ada papan catur, dan di dalamnya ada sebuah mesin uap. Yang terakhir ada sebuah armor set samurai abad ke-18, yang akan berdiri di hadapan pemain yang akan menjadi lawannya. Dan yang lebih menakutkan lagi, mesin catur ini bisa bergerak otomatis, karena menggunakan sistem jaringan otak dua gadis kembar untuk bisa menggerakkan mesin uap tadi. Jika pemain memaksakan permainan dengan difficulty tingkat 5, maka tingkat kesulitan semakin lebih kompleks. Bahkan di tingkat kesulitan level 5 ini, mesin catur itu bahkan melakukan gerakan ilegal. Konon siapapun yang pernah terlibat dengan mesin catur ini, mereka akan menerima email yang berisi pesan aneh dan sebuah gambar creepy ini. Siapapun yang melihat gambar ini di email mereka akan menjadi gila, melukai dirinya sendiri, halusinasi, dan bahkan bunuh diri. Sekarang kita akan mencari tahu dari mana asal gambar dua wanita scary ini. Ternyata gambar itu berasal dari foto dua wanita yang menaiki roller coaster ini. Foto ini diedit menjadi sangat menakutkan oleh salah satu member komunitas SCP pada tahun 2020. Awalnya gambar satu ini dijadikan gambar SCP-1875, namun karena masalah hak cipta pada tahun 2020, mereka menggantinya dengan yang satu ini, SCP-682 Hard to Destroy Reptile. Makhluk ini dikategorikan sebagai kelas scatter, yang mana sangat sulit untuk dikendalikan. SCP-1 ini sangat terkenal dan sangat berbahaya di dunia SCP Foundation, karena makhluk ini sangat mustahil untuk dibunuh. Jadi makhluk ini berbentuk seperti buaya raksasa, tapi dengan wujud tengkorak, dan sebagian kulitnya telah mengelupas semuanya. Di samping penampilannya yang sangat menyeramkan, makhluk ini sangat cerdas sekali. Bahkan dia bisa berbicara dan berpikir strategis. Dia memiliki kebencian ekstrim terhadap semua kehidupan, terutama manusia. Dikatakan reptil raksasa ini memiliki kemampuan regenerasi ekstrim. Meskipun tubuhnya mengalami kehancuran total, dia masih bisa pulih. Makhluk ini bahkan kebal dari efek SCP lainnya. Karena sulit untuk dibunuh, maka para pasukan SCP Foundation hanya bisa mengurungnya. Makhluk ini ditahan di ruangan khusus. Bahkan dia direndam dengan cairan asam untuk memperlambat regenerasinya. Tapi makhluk tersebut sering mencoba kabur. Dan sekarang, sebenarnya dari mana asal foto SCP-682 ini? Ternyata foto ini adalah foto penemuan bangkai monster laut di Pulau Sakhalin, Rusia. Setelah terjadinya tsunami 2006, bangkai ini ditemukan oleh para tentara Rusia. Monster ini dijuluki sebagai The Sakhalin Monster. Bangkai itu telah diidentifikasi sebagai bangkai paus beluga. Dan untuk foto yang satu ini merupakan bangkai paus humpback yang ditemukan mati di pesisir Kincaid Park, Alaska pada tahun 2017. SCP-96 The Saikai. SCP-1 ini memiliki konsep simple namun sangat berbahaya, yakni ketika kalian melihat sedikit wajahnya aja, kalian akan pasti mati terbunuh olehnya. Makhluk ini diklasifikasikan sebagai kelas Euclid. Dia berkepala botak, memiliki tangan dan kaki yang panjang, serta kulitnya yang pucat. Dalam kondisi normal, makhluk ini terlihat diam dan tidak agresif. Seringkali dia terlihat sedih dan depresi sambil menutupi wajahnya. Makhluk ini bisa menjadi agresif ketika ada seseorang yang melihat sedikit wajahnya. Dalam fase ini, dia akan mengejar korban sambil berteriak. Dia akan berlari dengan sangat cepat, bahkan melampaui manusia, dan dia akan mengetahui lokasi korban dimanapun mereka berada. Jika makhluk ini berhasil menemukan korban, maka korban akan dibunuh dengan brutal. Bahkan makhluk ini akan langsung mengejar kalian, hanya melihat dari foto dengan jarak yang sangat super jauh. Itulah kenapa dari ukuran 4 piksel saja wajah SCP-096 harus disensor, agar tidak memakan korban lainnya. Jadi sebenarnya, dari mana asal foto ini? Ternyata foto ini berasal dari website publicdomainpictures.net. Kalian bisa melihat sendiri foto ini yang versi tanpa sensor, dan di titik itu tidak ada apa-apa. Dan ini adalah foto versi awal. Foto ini terpaksa diganti dengan yang baru karena masalah hak cipta. Foto versi awal ini dikatakan berlokasi di Zero Point, Panchachuli, India. SCP-106 The Old Man. Ini adalah salah satu entitas SCP yang sangat sadis di SCP Foundation. Berbeda dengan SCP lain yang langsung membunuh, dia justru menyiksa korbannya terlebih dahulu. Makhluk ini berwujud seperti pria tua dengan tubuh membusuk. Sebagian tubuhnya berwarna gelap, rusak, dan berlendir. Makhluk ini dianggap sebagai kelas scatter karena sangat berbahaya dan sulit dikendalikan. Dia juga memiliki sebuah kemampuan yang sangat mengerikan. Apapun yang disentuh olehnya akan berkarat, membusuk, dan hancur perlahan-lahan. Ini termasuk logam, beton, dan termasuk makhluk hidup. Makhluk ini bisa masuk tembus ke dinding, lantai, atau langit-langit. Yang lebih mengerikannya, The Old Man bisa memindahkan korbannya ke dimensi miliknya sendiri. Dimensi ini disebut sebagai Pocket Dimension, yang mana merupakan area labirin yang gelap. Dia punya kendali penuh atas ruang dan waktu di dalamnya. Di dalam dimensi ini, The Old Man suka menyiksa korbannya di waktu yang lama. Lalu sebenarnya dari mana asal gambar The Old Man ini? Gambar ini dibuat oleh seorang artis 3D yang bernama Clay Abel, dan kalian bisa menemukan sumber originalnya di ArtStation. Tapi sebenarnya dulu SCP-106 memakai gambar satu ini karena masalah hak cipta, maka terpaksa di take down. Untuk origin dari gambar satu ini masih belum ditemukan. Menurut informasi, gambar ini berasal dari Thread4chan, tapi hingga sekarang masih belum diketahui siapa pembuat artwork tersebut.
SCP-49, The Plague Doctor. SCP-49 adalah salah satu SCP paling ikonik. Sosok ini bisa membunuh korbannya hanya dengan kontak fisik. Lalu dia melakukan operasi bedah ke mayat korbannya dan mengubahnya menjadi zombie yang ganas. Dan juga sosok ini dianggap sebagai kelas Euclid. The Plague Doctor berpenampilan memakai jubah hitam dan topeng yang memiliki paruh burung. Yang lebih menakutkan adalah topeng itu bukanlah topeng biasa, melainkan sebuah topeng yang menyatu dengan tengkorak kepalanya. The Plague Doctor memiliki kepribadian yang unik. Dia sangat tenang, sopan, dan berbicara layaknya seperti dokter pada umumnya. Sosok ini sangat terobsesi dengan yang namanya wabah. Dia percaya bahwa semua manusia terinfeksi dengan wabah tersebut dan menganggap membunuh dan mengubah manusia sama dengan menyembuhkannya. Dengan hal ini dia merasa tidak jahat dan merasa sedang menolong. Lantas sebenarnya dari mana asal kabar The Plague Doctor ini? Sebenarnya dulu ada gambar yang digunakan SCP Wiki versi lama, yakni yang satu ini. Ini adalah gambar atau foto yang dipakai SCP-49 secara resmi dulu, namun harus di take down karena masalah hak cipta. Sumber asli dari foto ini masih belum ditemukan, tapi aku menemukan versi yang full bodinya. Dan untuk kedua gambar yang terbaru ini merupakan hasil 3D render dari The Volcan, yakni voice actor dari SCP-49 di game SCP Containment Breach, dan audio suara di SCP Wiki. What is it they call it? No matter. The pestilence, yes. SCP-87, The Stairwell. SCP-87 adalah salah satu SCP paling menyeramkan dari segi atmosfer. Tidak ada monster besar atau kekuatan brutal, melainkan ketakutan psikologis yang perlahan menghancurkan mental. SCP-87 dikategorikan sebagai kelas Euclid. Jadi SCP ini adalah sebuah tangga gelap ke bawah tanpa ujung, tanpa cahaya sama sekali. Tangga ini berlokasi di sebuah kampus yang tidak disebutkan namanya. Meskipun tangga tersebut diberi penerangan lampu, maka lampu tersebut akan mati. Ini dikarenakan kegelapan di tangga tersebut menyerap semua energi. Jika ada calon korban yang melewati tangga gelap tersebut, dia akan mendengarkan suara tangisan anak kecil. Anehnya, tangga tersebut tidak berujung. Kedalamannya melebihi struktur bangunan kampus tersebut, seolah-olah melanggar hukum fisika. Dan yang lebih menakutkan lagi, di dalam kegelapan tersebut ada sosok wajah pucat misterius. Wajah itu diberi nama SCP-87-1 dan kelihatan seperti wajah pria yang sangat pucat. Siapapun yang melihatnya saat menuruni tangga tersebut ke bawah, maka mentalnya akan terganggu. SCP Foundation mengirim banyak personel untuk menuju ke bawah tangga itu, namun mereka berakhir menghilang satu persatu. Kalian pasti penasaran dari mana gambar scary ini berasal. Jadi wajah pucat ini adalah hasil editan dari sebuah patung karya seniman bernama Sam Jinx. Dan BTW, tangga gelap ini merupakan hasil editan dan kombinasi dari kedua foto ini. Kedua foto tangga tersebut digabung jadi satu dan diedit menjadi gelap. Begitulah kira-kira. SCP-79, Old AI. SCP ini merupakan kecerdasan buatan atau AI yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Dikatakan program AI ini dikurung dalam ruangan yang tanpa ada penghubung saluran telepon, jaringan internet, dan stop kontak, karena akan sangat berbahaya jika dia terhubung ke perangkat listrik. SCP ini dikategorikan sebagai kelas Euclid, yang mana dia akan berbahaya dalam situasi tertentu. SCP-079 adalah komputer micro XCD sorcerer yang dibuat pada tahun 1979. Dia awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa yang ingin program ini terus berevolusi tanpa henti, dan pada akhirnya dia memiliki kesadaran sendiri dan juga bisa berpikir lebih cerdas dari manusia. Dia bahkan memiliki sifat agresif serta kebencian terhadap umat manusia. Peningkatan penyimpanan digital membuat perilakunya semakin canggih dan berbahaya. Jika SCP ini berhasil lepas, dia mampu mengendalikan pintu, CCTV, dan sistem fasilitas melalui jaringan internal. Dan uniknya, SCP-079 berteman akrab dengan SCP-682 karena mereka sama-sama membenci umat manusia. Lantas sebenarnya dari mana asal gambar SCP-079 ini? Setelah aku telusuri, ternyata gambar tersebut adalah hasil editan dari foto ini. Gambar tersebut merupakan foto dari DeviantArt yang dibuat oleh akun bernama Lensha pada tahun 2008 silam, dan tidak berhenti sampai sini. Ternyata sumber asli dari foto tersebut berasal dari patung ini. Patung itu bernama Plastica Politucci yang berlokasi di Taman Fransiskan, Republik Ceko. SCP-3000, Ananta Sesa. SCP-3000 digambarkan sebagai makhluk laut raksasa berbentuk seperti blood monster dan ukurannya sangatlah besar sekali dan mengerikan. Diperkirakan memiliki ukuran besar dan panjang mencapai ratusan kilometer. Monster ini hidup di kedalaman laut, khususnya di wilayah Samudra Hindia, sering disebut sebagai entitas kuno, bahkan kadang dikaitkan dengan makhluk mitologi. Siapapun yang berada di dekatnya, dia akan merasa sakit kepala yang ekstrim, paranoia, dan ketakutan, dan bahkan mampu menghancurkan kesadaran manusia. SCP-3000 tidak sekedar memakan manusia, melainkan juga memakan ingatan dan identitas manusia. Korban bisa kehilangan seluruh jati diri, seolah-olah tidak pernah ada. Saat SCP ini mencerna ingatan manusia, ia menghasilkan zat hitam bernama Y909. Zat ini digunakan oleh SCP Foundation sebagai obat penghapus ingatan. Itulah kenapa SCP-3000 ini dikategorikan sebagai kelas Taumil, karena menjadi aset yang berharga bagi SCP Foundation. Tapi tetap saja, monster ini dianggap sebagai ancaman yang mengerikan bagi umat manusia. Lalu sebenarnya, dari mana gambar SCP ini berasal? Dari informasi yang aku dapatkan, ternyata gambar SCP-3000 ini adalah gabungan dari beberapa foto, yang kemudian diedit menjadi satu. Dimulai dari kepalanya yang berasal dari foto Blood Moray ini, dan badannya yang berasal dari foto ular pohon ini. Lalu untuk foto SCP-3000 yang satu ini, hanyalah foto sebuah kapal selam USS Chicago, yang berada di perairan Malaysia. Jadi begitulah kira
kira-kira? SCP-343 God. SCP-343 adalah salah satu entitas paling misterius di dunia SCP Foundation. Entitas ini sering dijuluki God oleh para staf SCP Foundation karena dia bisa mengubah realitas tingkat tinggi, bahkan mampu memanipulasi materi dan mengubah realitas sesuka hati. Dia juga mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pencipta alam semesta ini. Sosok ini berwujud seperti kakek tua yang ramah, bahkan bisa berkomunikasi dengan para staf SCP Foundation. Entitas Tuhan ini dikategorikan sebagai kelas safe karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda membahayakan umat manusia. SCP ini dengan sukarela memasukkan dirinya sendiri ke dalam SCP Foundation. Itulah kenapa para staf banyak yang sudah akrab dengannya. Fasilitas keamanan tingkat tinggi pun tidak mampu menahannya karena dia bisa menembus tembok. SCP-343 juga pernah membimbing SCP-239, seorang gadis kecil yang juga memiliki kemampuan memanipulasi realitas. Walaupun begitu, entitas Tuhan ini memiliki sisi gelap. Ada sebuah insiden di mana SCP ini pernah menghapus seorang dokter dari realitas karena dokter tersebut mencoba menyelidiki sifat aslinya. Lalu sebenarnya dari mana asal gambar SCP-343 ini? Kalian pastinya udah pada tahu kalau sosok ini merupakan 3D model dari Zeus, villain utama dari God of War. Model tersebut dipakai dalam video animasi 3D saat SCP ini diinterview. Aku yakin kalian pasti pernah nemu video ini. SCP-1471 Malo version 1.0.0. SCP ini adalah aplikasi smartphone gratis berukuran 9,8 MB yang diklasifikasikan sebagai Euclid. Jika aplikasi ini diinstal, aplikasi ini akan mengirimkan gambar-gambar mengerikan yang menampilkan sosok makhluk bertengkorak anjing. Makhluk ini disebut sebagai SCP-1471-A. Jika para korban menginstal aplikasi ini, korban akan melihat entitas ini secara permanen melalui cermin atau sudut mata mereka. Aplikasi ini tidak menampilkan ikon sama sekali di HP dan akan mulai mengirimkan gambar creepy tersebut mulai dari 24 jam pertama, 48 jam, hingga 90 jam lebih. Dimulai dari tahapan di mana aplikasi ini mengirimkan foto-foto lokasi yang sering dikunjungi oleh para korban, mengirimkan foto dari korban itu sendiri sambil makhluk ini muncul di belakangnya, hingga akhirnya para korban bisa melihat makhluk tersebut di dunia nyata secara permanen. Akibatnya, para korban akan mengalami ketakutan ekstrim, paranoia, stres berat, hingga menjadi gila. Meski aplikasi ini sangat menakutkan, gambar makhluk tersebut belum pernah menyerang secara fisik. Satu-satunya cara untuk menghilangkan efeknya adalah dengan berhenti melihat gambar-gambar tersebut sebelum 90 jam. HP yang terinfeksi dengan aplikasi ini harus disita oleh SCP Foundation. Namun tahukah kalian bahwa gambar tengkorak anjing creepy ini berasal dari foto kostum ini? Kostum ini bernama Brains the Zombie Werewolf dan dibuat oleh Clockwork Creature Studio yang pertama kali muncul di DeviantArt. Diupload oleh seorang user bernama Taran Griff pada tahun 2011.